Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, kelas 3 MI At-Taqwa Bondowoso. Kemarin kita sudah belajar ya di tema 3D. Subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4 sudah kita pelajari anak-anak. Masih ingat kan materi-materi yang kemarin? Sekarang kita akan memasuki pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Materi pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 anak-anak ini tidak jauh berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4. Baik, apa saja Ustaz yang akan kita pelajari pada hari ini? Di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Bahasa Indonesianya masih tetap, yaitu ungkapan kalimat saran, PPKN, hak dan kewajiban ketika di rumah, dan matematikanya adalah kita membuat kemungkinan dalam bentuk penjumlahan. Perhatikan, materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Masih ingat anak-anakku, lihat halaman 27. Ustadz rangkum di sini dari 2 pembelajaran, materinya yaitu adalah halaman 27. Yang lain adalah soal-soal latihan. Masih ingat kalimat saran anak? Kalimat saran itu kemarin adalah ungkapan ya, yang dikemukakan pada orang lain untuk dipertimbangkan. Kalimat saran bisa berupa nasihat atau himbauan ya, nak, ya, yang mempunyai maksud. Yang namanya kalimat saran itu mempunyai maksud di dalamnya, mempunyai tujuan untuk dipertimbangkan kepada siapa kita mengungkapkan saran tersebut. Contohnya, Ustadz mengungkapkan saran kepada si A, maka si A ini akan mempertimbangkan saran Ustadz, mau dimasukkan, mau dikerjakan atau tidak. Di buku kalian adalah mempelajari tentang maksud dari saran yang telah diungkapkan. Contohnya di sini adalah kalimat sarannya. Sebaiknya kamu bersyukur jika memiliki rumah yang bersih dan nyaman. Masih ingat kan? Kalimat ungkapan saran dengan kata yang sopan. Sebaiknya, ini ada kata sebaiknya. Seharusnya, lebih baik lagi, ada baiknya. Dengan kata-kata yang sopan. Sebaiknya kamu bersyukur jika memiliki rumah yang bersih dan nyaman. Maksudnya apa dari saran ini? Kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, dan merasa senang atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh sedih jika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Perhatikan anak-anak, dari ungkapan saran sebaiknya kamu bersyukur jika memiliki rumah yang bersih dan nyaman. Artinya apa di sini? Maksudnya yaitu adalah kita patut bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaan rumah kita. Tentunya setiap kita rumahnya berbeda-beda anak-anak. Namun kita tetap berterima kasih, bersyukur karena kita masih diberikan tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun saudara-saudara kita lihat masih yang kesulitan untuk mendapatkan rumah, bisa tidur di jalan, tidur di bawah jembatan dan semacamnya. Maka kita patut bersyukur. Apapun bentuknya, tidak perlu mewah, yang penting kita perlu bersyukur. Ya nak ya, tidak perlu marah. Ya. Tidak usah melihat rumah yang lebih mewah. Kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itulah kalimat saran anak-anak. Jadi kalimat saran itu maksudnya adalah dari kalimat saran yang telah diungkapkan. Materi yang kedua adalah PPKN. Halaman 27. Hak dan kewajiban di rumah. Hak, masih ingat nak? Hak adalah sesuatu yang seharusnya, bukan seharusnya,
seharusnya kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Di rumah. Materi kita adalah rumah. Ini contoh rumah. Ingat anak-anak, di halaman 27, manusia memerlukan beberapa kebutuhan dasar agar tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar tersebut adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 3 ini anak-anakku adalah kebutuhan dasar yang diperlukan manusia. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, pakaian untuk melindungi tubuh kita dari suhu panas dan suhu dingin, dan tempat tinggal adalah tempat yang melindungi kita dari bala bahaya, ya, baik dari binatang buas, termasuk dari hujan, tempat tinggal kita. 3 kebutuhan ini anak-anakku yang sangat dasar untuk manusia. Materi pokoknya adalah rumah. Rumah kita ketahui tidak perlu kita semua, alhamdulillah patut bersyukur karena mempunyai rumah masing-masing, ya, tidak perlu mewah. Namun kita patut bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, salah satu hak kewajiban ketika di rumah anak-anakku, ibu kalian, rumah ditempati oleh orang tua dan keluarga yang lain. Seluruh anggota keluarga wajib, berarti ini kewajiban, menjaga kebersihan rumah dan merawat perabotan rumah dengan baik. Ya, siapapun yang tinggal di rumah tersebut maka berkewajiban untuk menjaga, merawat, ya, perabotan rumah, kebersihan, kerapian yang ada di rumah tersebut. Yang kedua, jika memiliki kamar sendiri, maka setiap anggota keluarga membersihkan dan merapikan kamarnya masing-masing. Ya, itu contoh kewajiban anakku. PPKN-nya adalah hak dan kewajiban. Materi selanjutnya, matematika. Halaman 30 dan halaman 35. Masih ingat matematikanya kan? Yaitu adalah membuat kemungkinan anak-anak dari operasi penjumlahan. Ya. Dalam operasi penjumlahan kita disuruh membuat kemungkinan. Rumusnya adalah dalam penjumlahan A ditambah B sama dengan C, maka untuk mencari A dan B sudah kita pelajari kemarin. Kalau mencari A, C dikurangi B. Untuk mencari B, C dikurangi A. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Contoh, titik-titik ditambah titik-titik hasilnya 898. Maka langkah pertama kemarin katanya Ustaz apa? Kita tentukan satu bilangan, terserah. Yang terpenting jangan melebihi hasil, ya. Jangan melebihi hasil yang telah ada. Nih. Jadi kita menentukan angka di sini tidak boleh lebih dari hasil akhirnya. Jadi tidak boleh lebih dari 898. Kita tentukan pertama contohnya adalah 416 ditambah titik-titik sama dengan 898. Berarti 416 ini A, B-nya masih belum ketahuan, C-nya adalah 898. Maka untuk mencari B, C dikurangi A. Berarti titik-titik sama dengan 898 dikurangi 416. Hasilnya adalah 482. Jadi 416 ditambah 482 pasti hasilnya 898. Ini contohnya, ya. 367 kita tentukan pertama 531 ini hasil dari 898 dikurangi 367. Begitupun seterusnya. Materinya sama dengan yang kemarin anak-anak. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, anak-anakku, kita sudah mempelajari materi kita hari ini, pembelajaran 5 dan 6. Sebenarnya kebanyakan sudah diulas di pembelajaran sebelumnya. PPKN, itu hak dan kewajiban di rumah. Bahasan misalnya adalah menentukan kalimat syarat, ungkapan, maksudnya seperti apa. Dan untuk tematik matematikanya yaitu adalah yaitu membuat kemungkinan dari bentuk penjumlahan. Nah, tugas anak-anak
yang harus dikumpulkan ke Ustadz, yaitu adalah kerjakan tugas halaman 32. Ayo lakukan. Kerjakan langsung di buku paket dan dikumpulkan. Enak ya? Kerjakan tugas halaman 32. Ayo lakukan. Kerjakan langsung di buku paket dan dikumpulkan ke Ustadz. Oh ya, tugas yang kemarin yang masih belum menyanyi, silakan Ustadz tunggu ya. Jangan sampai kosong nilainya. Baik anak-anakku, maka kita sudah di akhir pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan besar berkah manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.